video kali ini kita bakal belajar gimana caranya menentukan area support dan resistance. Ini adalah series belajar analisa teknikal dari nol. So untuk kalian yang belum paham mengenai cara baca candlestick, cara mengidentifikasikan tren dan penggunaan time frame, kalian bisa tonton 2 episode ini dulu. Kalau udah tonton 2 episode ini, baru balik lagi ke video yang ini. Sebelum kita langsung praktek di TradingView, kita bahas dulu ya, apa itu support dan apa itu resistance. Gue bakal pakai analogi simple, yaitu lantai dan atap. Jadi lantai yang kita injak itu ibaratnya area support, dan plafon yang ada di atas kepala kita itu ibaratnya resistance. Lalu bola ini kita ibaratkan candlesticknya. Kalau bola ini kita jatuhkan ke lantai ya, maka dia akan mantul lagi ke sini. Ya, sama halnya ketika bola ini kita lempar ke atas plafon, maka bakal jatuh lagi ke bawah. Jadi support ini simpelnya merupakan area yang ada di bawah. Jadi ketika candlestick atau bola ini menyentuh area support, cenderung akan ada pantulan untuk naik. Dan sebaliknya, untuk resistance merupakan area yang ada di atas. Lalu kalau support atau resistance-nya jebol gimana bang? Maka akan ada area-area untuk support atau resistance selanjutnya. Nanti biar gampang pahamnya kita akan sama-sama praktek di TradingView. Tapi support dan resistance itu juga ada banyak jenisnya. Misalnya yang paling umum ya, yaitu klasik SNR yang akan kita bahas hari ini. Habis itu ada juga yang lain, misalnya trendline, Fibonacci, gap, moving average, dan lain sebagainya. Tenang aja, nanti di episode selanjutnya kita juga bakal bahas sama-sama satu persatu secara lengkap. Makanya jangan lupa subscribe dulu. Lalu fungsi dari support dan resistance itu apa? Gue pakai analogi harga cabai deh ya, biar gampang. Misal harga cabai per kilo itu di 20.000 sampai 40.000. Kalau 20.000 berarti lagi murah. Kalau 40.000 berarti lagi mahal. Tahu mahal murahnya dari mana? Ya karena ada batasan atau range harga yang tadi 20.000 sampai 40.000. Mentok-mentok kalau turun paling rendah paling murahnya 20.000, kalau naik paling mahal mentok-mentok di 40.000. Artinya di 20.000 ada area support dan di 40.000 ada area resistance. Kalau misalkan harga cabai tembus nih ya sampai 60.000, terus sekarang bergeraknya di harga 40.000 sampai 60.000 misalnya. Artinya 40.000 yang tadinya resistance sudah menjadi area support atau dikenal dengan istilah RBS teori, yaitu resistance become support. Nanti untuk RBS ini kita juga akan bahas di akhir. Sampai di sini udah paham ya fungsi dari support dan resistance. Sekarang biar makin gampang belajarnya, kita bakal sama-sama langsung praktek di TradingView untuk belajar cara menentukan area support dan juga resistance. Hari ini gue bakal pakai contoh untuk di gold dan juga oil. By the way, biasa gue trading gold, oil, forex dan juga indeks di OctaFX. Karena produknya lengkap banget, 0 fee transaksi dan ada bonus deposit 100% yang bisa di withdraw kalau udah qualified. Mantap banget kan? Buat yang mau cobain bisa daftar via link yang ada di deskripsi dan masukin promo code DSLL100 untuk dapetin bonus 100%-nya. Oh ya, buat kalian yang udah punya account, baik akun real ataupun akun demo, langsung aja isi Gform yang ada di deskripsi buat join grup trading bareng. Nanti tim gua bakal invite kalian untuk belajar bareng dan trading bareng di sana. Tentunya gratis, nggak perlu bayar apapun, jadi sampai ketemu di sana. Oke, sekarang kita udah masuk ke TradingView. Kalian bisa sama-sama lihat di layar dan kalian juga bisa sambil praktek. Kalau kalian punya 2 device, kalian bisa buka TradingView kalian baik di handphone ataupun langsung di websitenya di laptop misalnya. Boleh banget supaya kalian belajarnya nggak cuma nonton doang, tapi kalian langsung praktek sendiri di TradingView kalian. By the way, TradingView ini gratis ya. Kalian bisa buka di apps, di handphone ataupun di website, itu bisa dan nggak perlu bayar sama sekali. Hari ini gue pengen pakai contoh gold dan oil ya. Pertama kita bakal buka yang goldnya dulu. Gold itu kita bisa tickernya itu cari XAU USD. Habis itu mau pilih yang mana aja bebas. Gue pilih yang paling atas saja. Oke, ini kita udah sama-sama ada di chartnya atau grafiknya pergerakan harga gold ya. Ini berbanding dengan US dollar ya. Kita bisa lihat harganya sekarang ada di area 1920 karena video ini dibuatnya lagi weekend ya, jadi marketnya lagi tutup. Jadi kalau gold ini bergeraknya dari Senin sampai Jumat, kalau weekend tutup. Nah di episode sebelumnya kita kan udah baca soal cara baca candlestick, penggunaan time frame. Habis itu kita juga udah belajar cara mengidentifikasikan tren. Hari ini kita bakal belajar nih gimana cara identifikasikan area support dan resistance-nya. Sebenarnya gampang banget. Ini gue langsung bakal ambil contoh ya di time frame daily ya. Kita udah ada di time frame daily, jadi nggak perlu pindah lagi sekarang. Oke, kita bakal zoom out sedikit ya. Ini kita bakal zoom out sedikit. Habis itu gue bakal kasih lihat kalian di kotak kuning ya. Perhatikan kotak kuningnya ya. Ini yang pertama di sini satu. Oke, habis itu ada satu lagi di sini dan satu lagi di sini. Nah, yang pertama itu di tanggal kira kurang lebih di 7 Agustus 2020, yang kotak kedua ini yang di tengah itu di 9 Maret 2022. Dan yang terakhir ini yang baru aja, ini Mei 2023, ini tanggal 2 atau tanggal 4 ya. Nah, kita perhatikan ya area kotak kuning ini ya. Ini gua geser dikit dulu ya. Ketika kalian perhatikan yang area sini ya, ini harga ini 3 kali ya, berarti pas 2020, 2022 dan 2023 menyentuh area sekitar 2060 ya. 2050 lah, 2050 sampai 2060. Sebenarnya ini kalau kita lihat weeknya ini bisa sampai 2074. Buat yang udah nonton video-video sebelumnya yang tentang candlestick harusnya udah tahu ya body itu apa, wick itu apa. Kalau masih belum paham coba ulangin aja episode yang candlestick. Nah, ketika kita melihat seperti ini ya, pada 2020 harga sekali menyentuh area 2050 sampai 2060. Habis itu 2022 ya, pas Maret sekali lagi. Dan kemarin nih pas Mei sekali lagi. Dan cenderung setiap harga menyentuh area tersebut, misalnya contoh ya, pertama nih yang 2020 ya udah naik ya, nyentuh, dia turun ke bawah. Oke.
Habis itu yang kedua ya, 2022 dia naik lagi ya. Habis itu mantul turun ke bawah lagi. Dan di 2023 kalau kita lihat ya, ketika harga udah nyampe 2060 ya, dia juga koreksi kembali. Artinya apa? Kita dapat mengidentifikasikan di area 2050 sampai 2060 ini merupakan area resisten yang sangat kuat. Karena setiap harga mencapai level tersebut, mencapai titik tersebut, harganya cenderung koreksi dan turun ke bawah. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini harusnya paham ya, gampang ya. Nah, ketika kita udah tahu, ini ada 3 kali ya cenderung harga ketika menyentuh area tersebut terkoreksi, berarti kita dapat identifikasikan area resistance-nya. Jadi langsung aja kita gambar ya. Ini kita hapus dulu kotak yang tadi ya. Untuk gambarnya, kalau kalian lihat ya di sebelah kiri, ini kan kita bisa gambar pakai garis sebenarnya. Ini ada horizontal line ya, kita bisa gambar seperti ini ya. Tapi kalau gua cenderung kurang suka pakai garis gitu, karena kalau garis ini kan sebenarnya menandakan langsung ke titik, suatu titik ya, suatu harga gitu ya. Misalnya kita taruh di sini, contoh. Ini contoh ya. Kita ambil horizontal line-nya, kita taruh misalnya di sini ya. Ini asal aja. Langsung tuh 2030-856, langsung titik harganya. Sedangkan kalau kita ngomongin support dan resistance, yang kita ngomongin itu kan area. Jadi gue lebih suka sebenarnya nggak pakai yang garis ini, tapi gue lebih suka pakai yang kotak gitu ya. Jadi kita ke bagian sini, kalian bisa lihat sebelah kiri, terus abis itu pilih aja yang rectangle ya. Tapi ini bebas ya, kalau kalian berasa lebih nyaman pakai garis ya boleh juga, nggak masalah. Cuman kalau gue biasa selalu pakai yang kotak ini. Ini gue gambar di sini, ya ini garisnya gue hapus dulu. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, area atapnya atau area resistance-nya sudah kita bentuk di sini ya. Ini pertama 1 kali kena turun ya, 2 kali, 3 kali dan turun ya. Jadi kita sekarang bisa mengidentifikasikan bahwa area 2050 sampai 2070 ini ya merupakan area resistance yang sangat kuat. Kenapa? Karena udah 3 kali dan kita juga melihat rentan waktu yang cukup panjang ya, dari 2020 ke 2021, 2022, 2023 ya, sudah sekitar 3 tahun. Dan selama 3 tahun ya harga 3 kali udah pernah kena area tersebut tapi nggak bisa tembus ya, nggak bisa jebol ke atas, tapi cenderung selalu koreksi ketika menyentuh area resistance-nya. Kita dapat simpulkan bahwa area resistance ini merupakan area resistance yang sangat kuat, atau bisa kita katakan juga sebagai major resistance. Oke, setelah itu kita bakal lanjut. Ini kan resistance-nya udah kita gambar. Kita akan buat sekarang supportnya ya. Tadi kan kalau resistance itu atap ya, sedangkan kalau support itu lantai. Sekarang lantainya belum ada nih. Oke, sekarang kita bakal sama-sama tentuin area supportnya ya. Kita zoom out sedikit ya. Sebenarnya ini udah kelihatan banget kalau kalian apalagi yang sering liatin chart. Kita langsung gambar aja ya, nanti baru penjelasannya di belakang. Yang pertama di sini ya, area support satunya. Coba kita gambar dulu di sini ya. Habis itu support 2-nya di bawah sini. Oke, kita gambar dulu. Ini kita rapin sedikit. Dan satu lagi yang di bawah sini. Oke, ini dia. Nah mungkin kalian juga bertanya, ini kok kenapa ada 3 nih garisnya? Kenapa nggak 1 aja? Karena seperti yang tadi gue bilang ya, area support ini kan adalah area lantai ya. Kita lihat yang pertama ya, di sini area ini cenderung bergerak ya di area 1736 sampai 1727 ini ya. Cenderung ketika harga bergerak menyentuh area ini ya, selalu ada pantulan. Tapi kalau kita lihat di Juni ya, di Juni 2022 ya, support ini jebol ya, jebol. Habis itu dia kena ke 1682. Habis itu setelah dia mantul ke atas ya, dia bikin lower low lagi ya sampai 1622. Dan kalau kita lihat seperti ini ya, area 17 sampai 1700 sampai 1730 ini ya, ini merupakan area support sebenarnya. Tapi di area setelah 1730 yaitu di 1675 dan juga di 1600 ya, itu juga merupakan area support. Kenapa kita gambar 3-3-nya? Supaya kita bisa namakan bahwa yang pertama ini adalah area support 1, support 2 dan juga support 3. Nah, last supportnya di mana? Last supportnya ini adalah support yang paling bawah ya. Kita kasih teks dulu biar nggak bingung. Oke. Kita kasih teks dulu di sini. Oke, kalian udah lihat ya di layar ada support 1, support 2 dan juga support 3. Dan support 3 ini adalah kita namakan last support ya. Area yang perlu kita jaga. Kenapa area ini sangat penting? Karena gini, di episode sebelumnya kita udah belajar cara mengidentifikasikan tren. Jika suatu tren bergerak naik, maka harus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Sedangkan kalau turun sebaliknya membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Ya konsisten seperti itu. Lalu apa fungsi dari support yang ketiga ini yang menjadi area last support? Nah, last support ini berfungsi adalah untuk kita mengidentifikasikan jika tren tersebut tidak patah. Karena kalau misalnya area support ketiga ini jebol ke bawah, artinya gold ini trennya udah nggak bullish lagi. Karena kalau kita zoom out lagi ya, seperti ini misalnya ya, kita zoom out seperti ini kan kelihatan ya, ini naik ya, higher high, higher low, higher high, higher low, sampai akhirnya di 3 tahun ini dia sideways di rentan harga yang cukup panjang ya, seperti ini di area kotak ini. Jadi area support terakhir yaitu support yang ketiga atau last support ini merupakan area yang sangat krusial. Makanya ketika kita melihat di Oktober ya 2022 ya, ketika harga nyampe ya ke area support ini berkali-kali ya
mantul dan tidak tertembus ya. Ini kita lihat ya, satu kali di sini ya. Ini yang kedua kali ya. Lalu dia naik dan turun lagi, ini yang ketiga kali, dan akhirnya ketiga kali ya. Ketika sudah 3 kali area menyentuh last support atau support ketiga ini, gold ini langsung mantul kenceng banget ya. Kita lihat nih, langsung naik kenceng banget ya. Dari sini ya sampai ke sini. Naik sekitar 10%. 10% untuk gold itu ya sangat besar karena aset nomor 1 kan di dunia. Nah oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat ya, atau kita kalau mau lebih jelas kita bisa pindah ke time frame yang lebih besar, misalnya ke time frame weekly. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi habis dari uptrend ya, habis naik kenceng ya, habis itu dia sideways aja di sini. Dan juga kita melihat bahwa ketika harga udah 3 kali ya kena ke area support ketiganya, gold ini cenderung naik kenceng ya, yang artinya menandakan bahwa support ya, support ketiga ini merupakan support yang sangat kuat. Salah satu cara juga untuk kita menentukan support atau resisten ini kuat atau enggak, kita bisa lihat pantulannya. Kalau kena ke bawah misalnya ya, habis itu tiba-tiba naiknya kenceng ya, berarti itu dapat dikatakan cukup kuat. Dan sebaliknya kalau resisten ya, habis kena misalnya kita lihat yang ini ya, kita pindah ke daily dulu ya, resisten yang ini kan cukup kuat ya. Kita lihat nih begitu kena di sini ya, ini pas tanggal berarti 2022 ya, Maret ya, ini udah naik impulsif banget ya. Begitu kena ke atas ini langsung turun ya, langsung konsisten buat lower high, lower low, lower high, lower low ya. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya pasti paham ya. Di sini ada lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi kita melihat area resisten dan area support yang cukup kuat. Salah satu cara mengidentifikasikannya kita bisa lihat dari pantulannya. Oke, setelah itu kita bakal bahas untuk yang tadi RBS teori ya, atau resistance become support. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada area resistance ya yang sudah breakout gitu, yang sudah lewat. Misalnya kita ambil contoh nih biar nggak bingung ya. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kan adalah area support yang ketiga tadi yang udah kita gambar ya. Dan ini adalah area support kedua dan ini adalah support yang pertama ya. Ya jadi kita geser dulu seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini S1, S2 dan S3. Oke. Habis itu kalau kita lihat ya di sini, ketika harga cenderung masih di bawah supportnya, area support ini kan merupakan area resistance ya. Kita lihat nih, harga sekali kena di sini ya. Ini kita kotakin biar teman-teman gak bingung. Oke. Habis itu harga juga menyentuh area sini ya, yang masih jadi area resistance ya. Habis itu cenderung turun lagi. Akhirnya ketika harga menyentuh level berikutnya ya, menyentuh di sini, kalau kita lihat di sini, harga juga cenderung bergerak di area support dan resistance ya. Yang kedua ini dan yang pertama ini ya. 1, 2, kita gambar gini deh biar nggak bingung. Nah, harga bergerak sideways di sini ya, di area 1 dan 2, baru akhirnya breakout. Nah, ketika harga masih bergerak di bawah sini, ini kita hapus ya biar nggak bingung ya. Teman-teman lihat di sini ya, ketika harga masih bergerak di sini, dia masih bergerak di sini. Oke. Masih bergerak seperti ini. Artinya ya, area yang kedua ini yang tadi kita gambar ya, area ini, area kotak ini ya, ini masih merupakan area resistance. Masih merupakan area resistance. Kenapa? Karena area ini masih menjadi area resistance. Kita bisa lihat ya, setiap harga emas menyentuh area 1730, 1735 ya, cenderung harganya kembali turun, kembali naik, lalu kembali turun lagi, kembali naik, kembali turun, masih sideways di area sini aja. Dan sampai akhirnya di sini pada 18 Juni gold ini berhasil breakout ya. Ketika gold berhasil breakout seperti ini, wah naiknya impulsif banget ya. Otomatis ya, area 1735 ini yang tadinya area resistance ya, berubah menjadi support ya. Jadi resistance become support. Sama halnya ketika gold ke breakdown ya, ketika gold breakdown ya, misalnya gold balik lagi nih ke harga 1600 ya, maka area ini bakal jadi resistance-nya lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang kita lihat ya, misalnya kita bakal balik lagi ke resistance yang cukup kuat ya di sini yang 2050 ya. Sekarang ini kan resistance ya. Kita lihat di sini, ini merupakan resistance ya. Nah, kalau andaikan nih misalnya nanti 3 bulan atau 6 bulan kemudian ya, gold ini udah bermain di atas sini ya. Misalnya goldnya breakout ya, sini, oke, seperti ini ya. Maka area sini ya, area resistance yang tadi udah 3 kali selama 3 tahun terakhir belum pernah terbreakout, maka area ini akan berubah ya menjadi gini ya, resistance become support. Jadi untuk sekarang belum berubah ya, untuk sekarang masih area resistance. Tapi kalau nanti once dia breakout ya, maka area ini akan berubah menjadi support. Sama halnya dengan Bitcoin lah, paling gampang ya. Kita lihat pas Bitcoin masih di 18.000, di 15.000 ya. 25.000 itu menjadi kunci, menjadi area resistance yang cukup kuat ya. Ketika Bitcoin udah naik ya, udah di atas 25.000 jadi 26, 27, kemarin udah sempat 30 dan kemarin koreksi ya, turun cukup dalam, turunnya kemana? Ke 25. Ke 25 ke area yang tadinya resistance dan sudah menjadi support, akhirnya ketika kena ke 25, 24.800 lah kurang lebih ya, 24.800 sampai 25, akhirnya ya dia terbang dan sekarang udah ada di 30 ribuan lagi, kurang lebih seperti itu. Gampang ya. Nah ini kan kita ngomongin major ya, karena di time frame yang cukup besar, ini kita
hapus dulu ya. Tadi ini kita hapus-hapusin dulu. Oke. Nah, kalian lihat seperti ini. Coba kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Misalnya kita masuk ke 1 jam nih ya. Kita masuk ke 1 jam ya. Kita lihat ini bakal berubah jauh ya. Kita lihat nih, wah range-nya jauh banget. Kalau kita mau trading di 1 jam pasti kan beda ya. Nah, misalnya kita udah masuk ke time frame 1 jam ya. Habis itu kita buat resistance-nya. Di sini misalnya ada area resistance. Habis itu kita buat juga area support-nya. Terus kita juga buat di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita udah buat ya di time frame 1 jam seperti ini, ada area support, ada area resistance-nya. Habis itu kita balik nih ke time frame daily ya, kita bakal cek ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Masih sama ya, teman-teman bisa lihat, cuman beda candlestick-nya aja karena ini kan di time frame besar pasti lebih sedikit candlestick-nya, tapi area tetap sama. Yang tadi kita gambar di time frame 1 jam ya, area resistance-nya, area support-nya itu sama. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Dan kita bisa lihat terus buat apa gunanya kita pakai time frame yang lebih kecil ya. Untuk kita menentukan entry position-nya. Jadi biasa kita gunakan time frame besar untuk melihat trennya, major support-nya, major resistance-nya ya. Habis itu kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk entry. Contoh kita mau fast trade misalnya, kita lihat di 1 jam ya. Kita lihat kan seperti ini. Oke. Kita lihat kita udah gambar ya area support dan resistance-nya. Terus kita gunakan time frame 15 menit biasa untuk kita entry ya. Kita lihat seperti ini misalnya. Oh, oke, keadaannya lagi seperti ini ya. Cenderung kan tadi kalau kita lihat di daily seperti ini. Wah, ini ada rejection ya. Kita lihat ada wick panjang di bawah ya. Wicknya cukup panjang, habis itu candle setelahnya itu hijau ya dengan volume yang cukup juga, impulsif juga naiknya selama 1 hari di hari Jumat. Berarti candlestick ini dapat mengidentifikasikan ada rejection dan bisa ada tanda reversal. Beda buat kalian yang udah bingung nggak apa-apa, nanti di episode selanjutnya gue bakal jelasin juga mengenai rejection, reversal dan lain-lain. Nah, ini contohnya aja. Misalnya udah jelas nih ya, di sini ada rejection ya, ada tanda reversal ya. Kita mau melakukan buy nih. Apa kita langsung buy? Oh enggak. Ya kita bakal masuk ke time frame yang lebih kecil. Tadi kan kita mau pakai time frame 1 jam ya untuk intraday misalnya atau fast trade. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita udah lihat udah oke di 1 jam, kita akan pakai 15 menit. Untuk apa? Untuk menentukan area buy dan SL-nya juga di mana nanti. Oke. Kita udah lihat di sini. Wah, 15 menitnya ternyata lumayan cakep. Ini contoh aja ya, ini contoh ya. Kita lihat misalnya di sini. Wah, ini ternyata ada symmetrical triangle ya, misalnya. Contoh seperti ini. Nah, ini kalau misalnya breakout, berarti ini bisa jadi continuation pattern ya. Jadi kita bakal buat plan-nya, misalnya kita bakal long di area sini ya. Untuk buy on breakout ya, dengan stop loss misalnya kalau dia ternyata gagal untuk breakout symmetrical triangle-nya. Jadi kita buat dulu supportnya di area sini. Maka stop loss kita akan ada di area sini. Misalnya seperti ini. Dan untuk take profit kita nanti kita akan lihat lagi ya untuk di time frame 1 jam atau di sini masih kelihatan sebenarnya ini untuk area resistance di 1934 ya. Jadi kira-kira plannya seperti ini atau kita misalnya mau toleransi resiko kita mau kita buang di bawah support ini kalau risk rewardnya masih menarik misalnya boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Tapi disesuaikan lagi nanti dengan sizing juga ya dengan money management ya dan dengan style kalian seperti apa. Apakah suka SL ketat, apakah suka SL lebar. Kira-kira seperti itu. Itu penggunaan multiple time frame ya. Jadi kita lihat dari time frame yang besar dulu baru turun ke time frame yang lebih kecil untuk tentukan area entry dan juga exitnya. Oke. Tapi ini udah kepanjangan sebenarnya materinya bukan di hari ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang penting sekarang kalian paham dulu ya. Jadi untuk major support dan resistance ya biasa kita ambil berasal dari time frame yang lebih besar dan sebaliknya untuk minor resist dan minor support ya itu biasa ada di time frame yang lebih kecil. Untuk menentukannya gimana? Ya cara yang paling gampang tadi analoginya kalian udah tahu ya. Di mana ada pantulan ya, di mana ada area berapa kali kena ke sana itu bisa kita tandakan sebagai support atau resistance. Dan untuk area yang kita belajar hari ini yang horizontal semua ya ke samping kanan atau ke samping kiri ya seperti ini, itu namanya adalah classic SNR. Nanti di next episode kita akan bahas yang trend line, habis itu ada indikator seperti moving average ya, ada Fibonacci, habis itu ada gap, ada angka psikologis dan lain masih banyak lagi ya. Tapi harusnya dengan classic SNR yang kita pelajarin hari ini aja udah bisa membantu perjalanan trading dan analisa kalian. Oke, nggak berasa ya ternyata videonya udah panjang banget dan gue harap kalian udah belajar banyak sampai episode kali ini. Gue bakal usahain konsisten untuk update episode-episode selanjutnya biar kalian bisa belajar dari series ini sampai selesai. Tapi yang paling penting menurut gue adalah praktek dan evaluasi. Karena kalau kalian cuma nonton nih tanpa praktek, 2 minggu lagi juga udah lupa semua. Jadi jangan cuma belajar tapi coba praktek. Mau pakai modal kecil boleh atau saran dari gue, better coba dulu akun demo. Karena akun demo itu 1 banding 1 dengan akun real alias sama persis. Jadi nanti pas udah mulai bisa baru cobain top up pakai modal yang kecil. Kalian bisa cobain buat akun demonya via linknya ada di deskripsi. Abis itu kalau mau belajar dan tanya-tanya dengan expert lainnya, kalian bisa join grup cerita forex. Di formnya udah gue taruh di deskripsi. Tinggal isi aja nanti bakal ada tim gue yang bakal invite kalian ke grupnya. Itu dia untuk episode kali ini. Nextnya masih banyak banget yang bisa kita bahas dan kita pelajarin. So jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah. Gue pasti bantu jawab. Salam cuan.